Dalam sosialisasi dapil dan lokasi kursi DPRD oleh KPU Malinau, sejumlah peserta yang hadir diantaranya perwakilan partai politik mempertanyakan keberlanjutan tahapan pemilu 2024 di daerah pasca gugatan penundaan pemilu yang dikabulkan PN Jakarta Pusat. Sosialisasi tersebut turut dihadiri unsur pimpinan, Komisioner KPU, Bawaslu Malinau, dan Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Alislami. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Firda. Kemarin tepatnya telah diadakan sosialisasi terkait dengan uh, susunan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Malinau pemilu 2024 di Kabupaten Malinau. Dalam kesempatan tersebut hadir sejumlah petinggi partai politik di wilayah Kabupaten Malinau yang pada saat itu juga kebetulan hadir Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al-Islami. Di antara beberapa pertanyaan yang mengemuka dalam forum diskusi bersama tersebut adalah tentang keberlanjutan pemilu pasca dikabulkannya gugatan penundaan pemilu oleh PN Jakarta Pusat. Hal ini diungkapkan salah satunya oleh peserta, diantaranya Ketua DPC Partai Umat Firdaus Abu menerangkan mempertanyakan bagaimana dengan kelanjutan pemilu yang saat ini sedang berjalan di daerah, terutama di Malinau dan secara khusus di Kalimantan Utara. Kemudian menanggapi persoalan itu diwawancarai terpisah setelah kegiatan, Ketua KPU Kalimantan Utara Suryanata Al-Islami menyatakan bahwa secara tegas sikap kelembagaan KPU telah disampaikan oleh Ketua KPU RI bahwa semua tahapan yang sementara ini telah dicanangkan dan dijadwalkan sesuai dengan PKPU terbaru telah berjalan dan akan terus berjalan meskipun terdapat sejumlah polemik terkait dengan gugatan penundaan pemilu secara khusus di seluruh Indonesia, secara khusus di Kabupaten Malinau dan Kalimantan Utara. Menurut Suryanata Al-Islami, saat ini telah berlangsung salah satu tahapan paling krusial di pemilu 2024 khususnya di wilayah Kalimantan Utara, di mana panitia petugas pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian data pemilih sedang melakukan tahap akhir untuk menyusun daftar pemilih sementara hasil coklit 5 kabupaten kota di Kalimantan Utara, termasuk di Kabupaten Malinau. Sebentar lagi akan dilakukan penelitian untuk data ganda, data invalid atau data informal yang nantinya akan dicocokkan dengan data dari Provinsi Kalimantan Utara, yang sementara ini KPU Kabupaten Kota sedang berada di ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor, untuk merumuskan daftar pemilih sementara hasil daripada proses coklit yang berlangsung sejak sekira sebulan lalu. Kemudian dalam sosialisasi dapil tersebut juga diungkapkan bahwa pemetaan dapil di Kabupaten Malinau tidak berubah selama pemilu sejak pertama kali berlangsung di Kabupaten Malinau, dan ini 2004 hingga pemilu 2024 mendatang, di mana secara 5 periode pemilu berturut-turut dapil Kabupaten Malinau tetap atau tidak mengalami perubahan dengan jumlah daerah pemilihan 2 pemilihan tersebar di 15 kecamatan dan alokasi kursi berjumlah 20 kursi. Salah satu penyebab mengapa tidak terjadi perubahan diantaranya karena tidak ada perubahan peta administrasi dan data agregat kependudukan di Kabupaten Malinau dari segi pertumbuhan penduduk mengalami pertumbuhan yang dikategorikan sebagai lambat, yakni 8% per tahun, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Malinau sampai saat ini yang menjadi indikator syarat penambahan dan pengalokasian kursi DPRD Kabupaten Malinau masih sama, yakni 20 kursi tersebar di 2 dapil 15 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Malinau. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Supri dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua KPU Kaltara Suryanata Alislami. Dan berikut liputan untuk Anda. Dan alhamdulillah di tahap pertama dari 17 bakal calon ada 9 bakal calon yang sudah memenuhi syarat di tahap pertama. Proses verifikasi administrasi dan ketua. Nah, kemudian ada sisanya 8 yang kemudian ini
sedang mengikuti proses tahapan kedua. Mereka sudah menyelesaikan tahapan menyerahkan dukungan perbaikan. Sampai tanggal 21 hari ini kita akan melakukan proses verifikasi administrasi. Kalau setelah selesai proses verifikasi administrasi selesai di masing-masing kabupaten kota, kami akan merekap di tingkat kabupaten. Kalau kemudian secara syarat minimalnya sudah terpenuhi, selanjutnya mereka akan kita ikutkan dalam proses verifikasi faktual. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.